Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka ngaji kitab Jauharul Maknun, yang pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang ilmu ma'ani, yaitu tentang bab musnad ilaih dan musnad. Sebelumnya marilah kita mulai acara kita pada kesempatan kali ini dengan membaca doa Ummul Furqan Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kemarin kita sudah bahas tentang ilmu ma'ani secara umum ya. Jadi kita udah bahas tentang pengertian dari ilmu ma'ani, yang mana kemarin kita udah bahas bahwasanya ilmu ma'ani adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menjaga suatu lafaz atau bagaimana mengetahui suatu lafaz itu sesuai dengan muqtadul halnya. Muqtadul hal ini dalam kajian ilmu balaghah itu maknanya secara umum adalah tuntutan situasi dan kondisi di mana ungkapan itu dilakukan. Muqtadha itu tuntutan ungkapan. Jadi bagaimana kita berucap pada suatu kesempatan namanya muqtadha. Sedangkan hal itu keadaan atau kondisi. Jadi bisa hal, bisa makom, tergantung tempat maupun kondisi di mana kita ungkapkan. Jadi ilmu ma'ani adalah ilmu yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana suatu lafaz itu sesuai tidak dengan kondisinya, atau dengan situasi di mana ungkapan itu diucapkan. Kemarin kita sudah bahas ini, bahwasanya dari lafaz atau ayat ini kita memahami bahasanya Allah itu dalam ayat ini itu menghendaki kita paham tentang perbedaan dua lafaz ini, yaitu urida dan aroda. Urida dalam ayat ini menggunakan bentuk fi'il majhul atau pasif. Naibul fa'ilnya adalah syarrun atau huwa, sebenarnya ya huwa ini kembali ke syarrun. Sedangkan fa'ilnya, kalau kita munculkan fa'ilnya secara utuh, sebenarnya itu aroda al-insanu syarron. Jadi fa'ilnya sejatinya itu manusia. Nah, ini kita harus pahami ini karena berbeda ungkapan urida ini dengan aroda. Kalau aroda itu fa'ilnya sangat jelas sekali di sini, fa'ilnya adalah Rabbuhum, Allah berarti. Berarti artinya dalam ungkapan ini urida ini yang menghendaki keburukan adalah manusia. Jadi Allah sebenarnya tidak berkehendak manusia itu untuk buruk, tapi manusia sendirilah yang berkehendak demikian. Dengan Allah itu menghendaki manusia itu untuk dapat kebaikan. Jadi dari satu ayat ini saja kita paham situasi di mana ungkapan ini diungkapkan. Bahwasanya ungkapan ini menunjukkan bahwasanya manusia itu harus paham bahwasanya yang berbuat salah itu adalah manusia. Yang berbuat buruk itu sejatinya manusia. Sedangkan Allah itu ingin agar manusia itu berbuat baik atau mendapat kebaikan. Jadi seperti itu. Dan juga ayat ini dalam surat Al-Fatihah ayat 7 ini juga sama. Jadi ungkapan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu makna alladzina an'amta 'alaihim itu berarti
menggunakan fi'il, artinya kata kerja, artinya ada keaktifan suatu predikat di sini, itu menunjukkan bahwasanya anugerah kenikmatan itu yang memberikan Allah. Sedangkan manusia itu biasanya tidak mau atau tidak dapat, atau ada juga yang dia itu ingkar terhadap anugerah ini, maka dia menjadi orang-orang yang dimurkai. Maka di sini diucapkan dengan al-maghdub alaihim. Yang menunjukkan bahwasanya yang dimurkai itu karena manusianya. Sedangkan Allah itu maha pemberi nikmat. Berarti al-maghdub alaihim itu karena manusia sendiri itu yang mereka memilih jalan yang buruk. Gitu. Makanya kita harus paham dalam ilmu ma'ani ini, sebelum memahami suatu ungkapan, kita harus paham bagaimana struktur kalimat. Struktur kalimat dalam bahasa Arab ada beberapa macam. Di antaranya di sini ada isnad, ada musnad, ilaih, ada musnad, ada muta'alliqatu fi'lin. Sedangkan yang bawah qasrun, insya, faslun, waslun, ijaz, itnab, musawat, itu semuanya adalah bentuk kalimat. Dan juga yang berhubungan dengan macam-macam kalimat. Baik, secara ringkas, ini pembahasan yang akan dibahas dalam ilmu ma'ani. Musnad ilaih, musnad muta'alliqatu fi'lin. Musnad ilaih itu kalau di Indonesia kan subjek, sedangkan musnad itu predikat. Muta'alliqatu fi'lin itu adalah pelengkap. Sedangkan qasr itu adalah bentuk kalimat yang sifatnya tegas atau terbatasi. Karena bentuknya terbatasi itu memiliki arti yang tegas. Sedangkan insya itu berhubungan dengan kalam. Jenis kalam yang sifatnya informatif atau non-informatif. Di dalam bab insya ini ada dua hal. Yaitu dalam berdasarkan jenis kalamnya atau kalimatnya. Maka kalimat dalam bahasa Arab itu berdasarkan isinya itu dari dua, yaitu kalam khobari dan kalam insya'i. Kalam khobari itu adalah kalam yang mana di dalamnya mengandung suatu informasi, baik informasi itu benar atau fakta maupun dusta atau salah. Sedangkan insya'i tidak ada hubungannya dengan atau kalimat yang tidak mengandung informasi benar atau salah. Itu disebut kalam insya'i. Nah, contoh dari kalam khobari itu biasanya kalimat-kalimat yang sifatnya jumlah ismiyah maupun fi'liyah yang sifatnya memberi informasi. Contoh, alhamdulillah. Alhamdulillah segala pujian itu lillahi milik Allah. Jadi informasi ini. Sedangkan bentuk insya itu biasanya kata perintah, kata tanya, dan sebagainya. Yang tidak ada hubungannya dengan informasi benar salah. Bahkan untuk mengorek, contohnya, siapa namamu? Siapa namamu di sini tidak ada hubungannya. Kalimat ini maksudnya mengandung fakta atau dusta. Tidak. Kalimat ini tidak mengandung fakta ataupun dusta karena ini bertanya. Seperti halnya juga dalam kalimat pergilah. Kata pergilah ini tidak ada maknanya di dalamnya itu mengandung informasi benar atau salah. Karena kata pergilah itu kata perintah. Perintahkan dan dikerjakan itu saja. Itu dibahasnya nanti di kalam insya'i. Kemudian fasal. Fasal itu menggalan suatu kata atau kalimat dengan kalimat yang lain. Jadi ketika kita membaca suatu ungkapan kalimat, agar ungkapan yang kita baca itu lebih pas, lebih sesuai dengan kondisi dan situasinya. Contohnya begini. Kamu pergi makan sate ayam. Kalau kita penggal umpamanya dengan ungkapan, kamu pergi makan sate ayam. Itu berbeda dengan ungkapan, kamu pergi makan sate ayam. Berbeda lagi dengan ungkapan, kamu pergi makan sate ayam. Nah, pemenggalan-pemenggalan seperti ini memiliki berdampak juga atau berimplikasi juga terhadap pemahaman makna.
Maka ini juga dibahas dalam ilmu ma'ani, nanti bab tentang fasal maupun wasal, menyambung satu kata dengan kata yang lain, atau satu ungkapan dengan ungkapan yang lain. Jadi fasal-fasal ini ada bab khusus dalam ilmu ma'ani. Selain itu juga ada lagi bentuk kalimat yang dihubungkan dengan jenis atau situasi intelijensi atau kondisi intelijensi dari orang yang kita ajak bicara. Ataupun situasi atau kondisi di mana kita ingin ungkapan suatu ungkapan. Itu ada 3 jenis, yaitu ijaz, itnab, sama musawat. Ijaz itu adalah kalimat yang pendek atau yang ringkas yang memiliki makna yang dalam. Sedangkan itnab, kalimat yang panjang yang memiliki makna yang singkat atau ringkas. Sedangkan musawat adalah kalimat dan makna yang sama. Jadi itu disebut musawat. Ijaz itu contohnya ungkapan yang pendek, ringkas, tapi itu pemahamannya sangat dalam. Contohnya, segala sesuatu itu tergantung niat. Nah, itu pendek, ringkas, tapi maknanya dalam. Berarti ibadah itu kalau niatnya bukan untuk ibadah, jadi nggak ibadah gitu. Pendek, tapi maknanya dalam. Itu ijaz namanya. Sedangkan itnab, kalimat yang panjang, biasanya kita ungkapkan untuk memuji seseorang. Orang itu, manusia, itu sejatinya dalam benak atau naluri dia, itu dia ingin dipuji. Maka biasanya orang yang ingin dipuji itu ingin pujiannya itu sangat banyak. Gitu. Makanya ungkapannya dalam ungkapan yang sifatnya menggunakan inab itu, pujiannya itu sangat panjang sekali. Walaupun sejatinya maknanya itu pendek. Contohnya, kita ingin mengungkapkan kata-kata, kamu cantik. Itu. Ungkapannya biasanya malah panjang. Kulihat matamu bagaikan bintang yang indah mempesona. Bibirmu ranum bagaikan buah delima. Hidungmu sangat indah, mancung bagaikan putih salju yang indah menawan. Umpamanya seperti itu. Padahal ungkapannya kita ingin mengungkapkan kalimat kamu cantik, tapi ungkapannya jangan menggunakan ungkapan yang sangat panjang seperti itu tadi. Itu karena kita situasinya adalah dalam hal memuji, kondisinya memuji, seperti itu. Begitu juga tergantung juga kondisi intelijensi orang diajak ngomong. Umpamanya kalimat ijaz itu biasanya digunakan untuk orang-orang yang intelijensinya mungkin pintar atau cerdas. Maka kita cukup dengan kalimat yang pendek. Contohnya dalam rumus-rumus fisika biasanya itu ungkapannya pendek. E sama dengan MC kuadrat ya. Itu karena yang memahami rumus ini orang-orang yang cerdas. Berbeda dengan itnab. Itnab itu digunakan untuk orang-orang yang butuh penjelasan yang lebih luas. Artinya yang kita ajak bicara itu orang yang mungkin belum paham. Itu itnab. Juga sedangkan musawat itu apa yang kita sampaikan itu sama artinya, sama maknanya. Jadi enggak, timbangannya itu sama. Itu biasanya kalau kita ungkapkan ungkapan kepada teman, sebahaya dan sebagainya. Jadi semacam itu tadi. Oke, saya lanjutkan. Sekarang yang pertama, apa itu isnad? Isnad secara istilah ilmu balaghah adalah indimamu kalimah ay musnad ila ukhra ay musnad ilai ala wajhin yufidul hukma bi ahadihima alal ukhra thubutan au nafian. Isnad adalah penisbatan suatu kata kepada kata yang lainnya sehingga memunculkan penetapan suatu informasi, baik penetapan itu bersifat positif, kita tetapkan, oh iya benar kalimat ini benar, sesuai dengan subjeknya. Ataupun kita negasikan, atau kita ingkari, atau kita anggap tiada, tidak benar. Contohnya, kalimat ini. Allah wahid. Allah itu secara istilah dalam ilmu balaghah ini disebut dengan musnad ilaih. Sedangkan wahid itu musnad. Lah, ketika kita menyandarkan kata wahid atau musnad ini kepada musnad ilaih, sesuai apa tidak? Penyesuaian itulah yang disebut dengan isnad.
Dari ungkapan ini kita pahami bahasanya wahid Maha Esa ya. Itu sesuai dengan Allah. Nggak mungkin Allah itu 2, 3, 4, 5. Nggak mungkin. Kalau 2, 3, 4, 5 berarti bisa nanti ada berantem gitu. Anggap aja kita sendiri ketika kita itu memiliki pimpinan yang banyak umpamanya, mesti satu pimpinan dengan yang lainnya itu tidak sama pendapatnya. Yaitu wajar. Sedangkan mengurus alam semesta ini, kalau banyak orang nantinya jadinya berantem. Ada yang mau ngurus langit, ada yang ngurus bumi umpamanya. Nanti yang bumi nggak mau kalau ini diginikan sama langit umpamanya. Jadi berantem. Makanya kita yakin bahwasanya Allah itu wahid, Maha Esa. Berarti kalimat ini, wahid ini, itu sesuai kalau dinisbatkan kepada Allah, kepada musnad ilahnya tadi. Nah, semacam itu. Sedangkan musnad ilaih itu terbagi menjadi beberapa, walaupun secara umum sebenarnya cuma dua tok, yaitu fa'il dengan yang satunya lagi adalah mubtada. Sedangkan ism nawasih dan yang lain-lainnya maf'ul satu dari donna maupun maf'ul kedua dari aro maupun naibul fa'il itu semuanya tambahan-tambahan yang lainnya. Intinya memang fa'il sama mubtada. Karena kita pahami bahwasanya dalam jumlah ismiyah itu terdiri dari dua rukun kata, yaitu mubtada dan khobar. Maka musnad ilaihnya itu mubtadanya. Jadi subjeknya itu mubtadanya. Sedangkan khobarnya itu sebagai musnadnya. Kalau dalam jumlah fi'liyah, maka fi'il itu sebagai musnad, fa'ilnya itu sebagai musnad ilaih. Macam itu. Adapun musnad, sejatinya hanya dua, yaitu khobar sama fi'il. Namun, bisa jadi kita tambahkan ism fi'il, itu sebagai tambahan. Mubtada wasaf, khobaru nawasih, maupun maf'ul kedua dari donna, maupun maf'ul ketiga dari aro, maupun masdar an-naib anil fi'il, masdar yang menggantikan fi'ilnya. Itu disebut musnad. Contoh dari khobar. Ini. Seperti contoh yang tadi saya sebutkan, Allahu wahid. Yang ini sekarang Allahu qadir. Mana musnadnya? Ya, benar. Qadir. Qadir itu musnadnya. Nah, qadir ini dari khobar dalam kalimat ini. Musnad yang dari khobar. Oke. Selain itu, contoh yang lainnya mungkin selain khobar. Ada lagi yang kita sebut dengan fi'il. Ini dalam jumlah fi'liyah. Kalau tadi jumlah ismiyah. Mana musnadnya? Ya, benar. Hadoro. Itu musnad dari jenis fi'il tam. Fi'il. Kita anggapnya fi'il gitu aja. Nah, sedangkan Muhammad itu musnad ilahnya. Okay? Berarti hadoro itu predikat. Muhammad itu subjek. Ya, intinya dalam bahasa Arab, kita harus memahami bagaimana subjek dan predikat dari suatu kalimat. Agar kita paham konteksnya. Gitu. Nah, contoh yang lain. Amin. Nah, ini kira-kira musnadnya mana ya? Ya, benar. Amin ini musnadnya. Dia dari isim fi'il. Isim yang bermakna fi'il. Di isim fi'il itu ada banyak. Ada soh, ada dan sebagainya. Terus fa'ilnya mana? Kalau ada isim fi'il, mestinya ada fa'il isim fi'il. Fa'ilnya, takdirnya adalah anta, Allah. Gitu. Allah. Gitu. Semoga Allah mengabulkan. Berarti takdirnya adalah, fa'ilnya adalah Allah. Dengan amin ini isim fi'il artinya semoga mengabulkan. Berarti semoga Allah mengabulkan. Kemudian di sini, ini adalah mubtada wasf. Mubtada dari kata sifat. A'arifun akhuka qadrul insaf. Apakah saudaramu itu tahu ya kedudukannya umpamanya seperti itu. Maka kata arifun ini merupakan musnad dari ini kita anggapnya mubtada wasf, mubtada dari kata sifat. Aslinya adalah akhuka arif. Tapi ini dibalik. Nah, dibalik ketika dibalik menjadi mubtada wasf. Ya.
Kemudian yang ini adalah mana apa uh, musnadnya. Nah, oke, benar. Naim. Naim itu musnadnya. Musnad yang berasal dari khobar nawas atau khobar rukana. Jadi sejatinya Naim itu khobar. Sedangkan Muhammad itu awalnya adalah mubtada. Namun ketika kemasukan kana, amaliyatul ibtida'nya berubah atau mansuhoh. Berubah menjadi bukan amaliyatul ibtida' tapi jadinya adalah perbuatan atau amalnya adalah amal fi'il nawasih yaitu kana di sini. Makanya Muhammad yang sebelumnya itu mubtada jadinya ism kana. Sedangkan Naim yang sebelumnya khobar Muhammad jadi khobaru kana. Jadi Naim itu musnad. Intinya predikatnya. Donantu aliyan hadiran. Nah, kata donantu aliyan hadiran sebenarnya kita mungkin agak sedikit bingung dengan kata donantu. Donantu bukannya dona itu juga fi'il? Iya. Donantu itu fi'il. Itu fi'il untuk jumlah yang pertama. Jadi di dalam jumlah ini ada dua jumlah. Itu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah itu yang pertama itu donantu. Ini dona ini fi'il, yang ini tu. Ini adalah fa'ilnya. Berarti ini musnadnya, ini musnad ilahnya. Lah, sedangkan kalimat berikutnya, yang ini sejatinya adalah mubtada, yang ini khobar. Maka kita anggap aja, karena dia kedudukannya sebagai maf'ul kedua dari donna, maka ini berubah menjadi uh, maf'ul, bukan khobar dari Ali tadi. Ya walaupun kalau secara tafsilnya ini adalah khobarnya Ali ya. Namun di sini kedudukannya dia sebagai maf'ul kedua dari donna. Maf'ul pertamanya aliyan. Ya. Sama juga dengan ini. Dari hanya kekhususan dalam fi'il aro. Aro, saya memperlihatkan. Aro itu, saya telah memperlihatkan atilmida seorang murid bahwasanya al-wajib, kewajiban itu penting. Nah, di sini ada ungkapan kata muhimman. Muhimman di sini sejatinya adalah khobar dari al-wajib. Namun di sini berubah menjadi maf'ul ketiga dari aro. Jadi di sini ada dua ungkapan hasilnya. Aro itu atilmida. Saya telah memperlihatkan murid itu. Apa? Nah, ini kalimat baru. Al-wajib, bahwa kewajiban itu penting. Gitu. Muhimman. Al-wajib itu mubtada, muhim itu khobarnya. Tapi di sini berubah menjadi maf'ul ketiga. Dengan wajib itu maf'ul kedua. Makanya di sini, kalau kita bahas ini adalah musnad ilaihnya, ini musnadnya. Sama juga di sini. Ini musnadnya, ini musnad ilaih. Ini muta'alliqatu fi'lin atau tambahan atau pelengkap. Nanti akan kita bicarakan sekilas tentang pelengkap. Berikutnya, yang ini adalah masdar yang menggantikan fi'il. Sejatinya sa'yan fil khair itu asli katanya is'a sa'yan fil khair. Seperti ijlis julusan itu. Kata julusan pun akhirnya dipakai daripada ijlisnya. Karena sudah menggantikan fi'ilnya. Jadi di sini musnadnya yang mana? Musnadnya ya ini masdar yang menggantikan fi'il tadi. Sedangkan musnad ilahnya itu domir takdirnya anta. Oke. Karena itu tadi fi'il. Masdarnya menggantikan fi'il amr ya. Sekarang kita ke bab muta'alliqatu fi'lin. Atau hal-hal yang berkaitan dengan fi'il. Yang pertama, yang berkaitan dengan fi'il, atau kita anggap aja sebagai pelengkap adalah maf'ul bihi atau objek. Kemudian maf'ul fihi atau dhorof. Kemudian maf'ul lahu atau motif atau tujuan dari suatu ungkapan ya. Kemudian yang berikutnya adalah hal atau kata keterangan keadaan. Kemudian tamyiz, kemudian jar majrur. Dalam bahasa Indonesia kita
pernah membaca bahwasanya ungkapan ini atau maf'ul lahu itu dianggap aja sebagai keterangan tujuan, sedangkan hal itu sebagai kata keterangan keadaan. Nah, ini semuanya sebenarnya kita pahami sebagai pelengkap suatu kalimat. Baik, lanjutkan lagi. Ini contohnya. Kalau kita telah secara bahasa Arab, nanti akan ketemu. Seperti halnya juga telahnya dalam bahasa Indonesia. Umpamanya kita pahami dalam bahasa Indonesia. Kira-kira kalimat ini mana subjeknya? Oke, benar. Saya itu subjeknya. Kemudian predikatnya mana? Oke, benar. Menulis. Surat itu objek, dengan pensil itu kata keterangan. Alatnya yang digunakan. Ini kalau fungsi dalam bahasa Indonesia. Sedangkan berdasarkan kategori katanya, saya itu pronomina, kata ganti orang. Sedangkan menulis itu verba transitif, surat itu nomina, dengan pensil itu frase proporsional. Ini nggak penting. Yang penting itu subjek, predikat, objek, keterangan tadi yang kita pahami. Oke, kalau kita telah dalam bahasa Arab, kata saya ini sebagai apanya? Benar, musnad ilahnya. Sedangkan menulis apanya? Itu adalah musnadnya. Surat apanya? Maf'ul bihnya. Dengan pensil apanya? Dengan pensil itu jar majrurnya. Lah, jar majrur maf'ul bih itu semuanya adalah muta'alliqatu fi'lin, pelengkap dari ungkapan saya menulis. Saya menulis kalau bahasa Arab kita sebut katabtu, nah, seperti itu. Jadi itu tadi sekilas tentang musnad ilaih, musnad dan juga muta'alliqatu fi'lin dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan nanti kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di kelas maupun di kesempatan yang ada. Bisa juga ditanyakan di kolom komentar. Wallahu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.